Di Timur Tengah lagi ada konflik panas nih. Tapi yang menarik, ceritanya itu ada dua versi. Satu, narasi resmi dari para pemimpinnya, dan yang kedua, kenyataan pahit yang terjadi di lapangan. Nah, di sini kita akan lihat gimana kedua cerita ini saling bertabrakan. Oke, jadi semua ini dimulai dengan sebuah janji yang kedengarannya, wow, hebat banget. Menteri Pertahanan AS mengumumkan rencana buat melumpuhkan semua kemampuan militer musuh dengan kecepatan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Pernyataannya percaya diri sekali ya. Tapi, gak lama setelah itu, ada suara lain yang lebih hati-hati. Leon Panetta, mantan direktur CIA, ngingetin kita semua, katanya perang itu biasanya gampang banget dimulainya, apalagi kalau tujuannya kelihatan simpel. Nah, disinilah letak ketegangannya, antara keyakinan yang menggebu-gebu sama pengalaman yang lebih waspada. Oke, sekarang ayo kita bedah dulu cerita versi pertama, narasi perang seperti yang disampaikan oleh Washington. Sebuah cerita yang penuh dengan gambaran kekuatan luar biasa dan kemenangan mutlak. Nah, cara Washington ngelihat musuhnya tuh tergambar jelas banget dari kutipan yang super provokatif dari Menteri Pertahanan AS ini. Dia ngegambarin para pemimpin Iran sebagai tikus yang meringkuk ketakutan. Ini bukan sekedar penghinaan loh, ini adalah bagian dari narasi yang mereka bangun. Dan klaim keberhasilannya itu nggak main-main, skalanya gede banget. Mereka bilang 15.000 target udah dihancurin. Terus 95% rudal dan drone musuh udah dilumpuhkan. Dan jalur pelayaran vital di Selat Hormuz bakal segera aman. Gambaran yang mereka kasih ke kita adalah perang yang sebentar lagi selesai, sebentar lagi menang. Narasi resmi ini terus diperkuat. Mereka menegaskan kalau kepemimpinan musuh udah nggak berdaya, putus asa, dan bahkan udah sembunyi di bawah tanah. Ya intinya mereka bilang musuhnya udah berhasil dilumpuhkan. Nah, sekarang ayo kita geser. Kita bandingin cerita kemenangan tadi sama laporan-laporan yang datang langsung dari lapangan. Disinilah ceritanya jadi jauh berbeda. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Waktu Washington bilang para pemimpin Iran lagi sembunyi, kenyataannya Presiden dan Ketua Mahkamah Agung Iran justru santai aja muncul di depan umum, menyapa pendukung mereka, bahkan foto-foto selfie. Cerita kalau musuhnya udah lumpuh itu langsung kebantah sama fakta-fakta ini. Rudal masih terus menghantam Israel. Sebuah pesawat pengisi bahan bakar AS jatuh di Irak, menewaskan 6 awak. Seorang tentara Prancis tewas karena serangan drone Iran, bahkan serangan drone juga terjadi di kilang minyak Turki sampai ke Oman. Jadi, perang ini jelas belum selesai. Nggak cuma itu, perang ini juga bikin masalah di dalam negeri lain. Contohnya di Lebanon. Warganya jadi marah sama proksi Iran, Hizbullah. Mereka ngerasa, ini bukan perang kami, sementara serangan Israel justru menghancurkan ibu kota mereka, Beirut. Ini menunjukkan gimana konflik ini bisa memecah belah negara dari dalam. Ternyata, efek perang ini tuh nggak cuma di medan tempur aja. Efeknya nyebar kemana-mana, dan akhirnya menciptakan konsekuensi yang nggak pernah terduga di seluruh dunia. Dan salah satu efek global yang paling kerasa, jelas ekonomi. Perang ini langsung bikin harga minyak meroket sampai $100 per barel. Ini efek kejut yang terasa di seluruh dunia. Gara-gara tekanan ekonomi ini, Amerika Serikat akhirnya ngambil langkah yang kontroversial banget. Sebuah keputusan dengan implikasi geopolitik yang sangat besar. Keputusan apa itu? Coba kita urutkan ya gimana reaksi berantainya. Pertama, perang bikin pasokan minyak keganggu. Harga pun langsung meroket. Nah, buat menstabilkan pasar, AS justru melonggarkan sanksi energi buat Rusia. Hasilnya, tentu saja sekutu-sekutu mereka di Eropa marah besar. Gimana enggak, langkah ini kan sama aja ikut mendanai mesin perang Rusia. Dan pecahnya hubungan diplomatik ini kelihatan jelas banget dari omongan Kanselir Jerman. Dia bilang kalau melonggarkan sanksi terhadap Rusia dengan alasan apapun itu tindakan yang salah. Ini nunjukin perpecahan yang serius di antara sekutu barat. Nah, semua kejadian ini bikin kita mikir sebenarnya apa sih strategi di balik Operation Epic Fury ini? Ada rencananya nggak sih? Di sini Leon Panetta ngasih analisisnya lagi dan ini tajam banget. Dia bilang kalau kita meremehkan musuh, kita cenderung akan bikin kesalahan-kesalahan fatal yang justru bikin perangnya jadi makin lama. Sepertinya ada salah perhitungan yang mendasar di konflik ini. Problem strategisnya jadi kelihatan banget kalau kita bandingin pendekatan sekarang sama yang namanya doktrin Powell. Doktrin militer klasik ini simple menuntut 3 hal, tujuan yang jelas, strategi yang jelas, dan akhir perang yang jelas. Tapi yang kita lihat sekarang, pesannya campur aduk, tujuannya nggak jelas, dan akhir perangnya juga entah kapan.
Dan ya, nggak adanya rencana yang jelas ini kelihatan banget dari omongan para pemimpinnya yang simpang siur. Presiden Trump bilang perang bisa lanjut selamanya, Pati di sisi lain bilang bakal berakhir pas saya ngerasa udah waktunya. Sementara Menteri Pertahanannya cuma bilang nggak usah khawatir soal Selat Hormuz. Ini jelas bukan strategi yang matang. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang belum ada jawabannya, yang terus menggantung di atas konflik ini. Kalau sebuah perang itu gampang banget buat dimulai, tapi nggak punya air yang jelas, gimana caranya perang itu bisa berhenti? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.